Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling enak makan sayur sawi, apalagi pakai daun pepaya. Pakai terus bahasa Betawi supaya lestari dan tetap jaya. Jumpa lagi Abang Ponya Babe. Kita di dalam acara Nyaba Bahasa Betawi. Dan pada episode ini kita akan berbincang-bincang tentang transmisi bahasa yang masyarakat Betawi. Abang Poknya Babe, yang dimaksud dengan transmisi bahasa itu adalah pengalihan bahasa dari orang tua kepada anak-anaknya. Nah, dalam hal ini kita akan bicarakan tentang bagaimana masyarakat Betawi atau orang tua Betawi ya mengajarkan bahasa Betawi kepada anak-anaknya. Nah, Abang Poknya Babe, tentang transmisi masyarakat Betawi ini yang akan kita kupas pada episode ini adalah merupakan hasil satu penelitian bahasa, ya, khususnya tentang bahasa Betawi ini pada masyarakat Betawi yang ada di Jakarta. Nah, dari hasil penelitian itu kita mendapatkan beberapa fakta dan data mengenai transmisi ya bahasa masyarakat Betawi. Abang Poknya Babe, dari hasil penelitian ini yang pertama data menunjukkan tentang bahasa apa sesungguhnya yang diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Dari hasil penelitian ini didapati data yang pertama bahwa kita kategorikan masyarakat yang diteliti ini 3 kelompok ya, yaitu kelompok usia 25 tahun ke bawah, kemudian usia antara 25 tahun sampai 50 tahun dan usia di atas 50 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa yang diajarkan orang tua kepada anak-anaknya di masyarakat Betawi ini untuk yang kelompok usia 25 tahun ke bawah ini, bahasa Betawi itu didapati data 40%. Sementara orang tua yang mengajarkan bahasa Indonesia untuk kelompok usia 25 tahun ke bawah ini itu 50%. Sementara bahasa yang lain itu boleh dikatakan tidak ada ya, atau 0%. Jadi untuk kelompok usia 25 tahun ke bawah ini mayoritas masyarakat Betawi orang tuanya itu mengajarkan bahasa Indonesia ya kepada anak-anaknya ketimbang bahasa Betawi. Sementara untuk kelompok usia 25 sampai 60 tahun, jadi masyarakat yang umurnya saat dia lakukan penelitian ini antara 25 sampai 50 tahun, bahasa Betawi yang diajarkan oleh orang tuanya itu mencapai 53%. Sementara yang mengajarkan bahasa Indonesia itu kisaran 48%. Nah, untuk usia kelompok di atas 50 tahun, artinya ketika penelitian ini dilakukan ya untuk kelompok usia yang 50 tahun ke atas, bahasa Betawi diajarkan oleh orang tua mereka itu persentasenya mencapai 70%. Sementara untuk bahasa Indonesia itu hanya 30%.
ya. Dan untuk bahasa yang lain itu semua kelompok boleh dikatakan tidak ada ya, atau 0%. Nah, jadi Abang Poknya Babe dari sisi tentang bahasa yang diajarkan orang tua kepada anak-anaknya itu kelihatan bahwa yang mengajarkan bahasa Betawi ya kepada anak-anaknya itu yang tertinggi adalah kelompok usia di atas 50 tahun ya, yang mencapai tadi 70%. Abang Poknya Babe, sekarang kita melihat ya, atau kita akan membandingkan antara bahasa yang diajarkan orang tua kepada anaknya dengan penguasaan bahasa Betawi ya kepada anak-anak Betawi ini. Ini kalau kita lihat gambar ya berikut ini, itu terlihat Abang Poknya Babe bahwa rupanya transmisi bahasa itu tidak selalu sejalan ya dengan penguasaan bahasa. Kita lihat dalam gambar ini bahwa transmisi bahasa antara, kalau kita perhatikan ini kisarannya itu adalah rata-ratanya 50% ya. Jadi orang tua yang mengajarkan bahasa Betawi kepada anak-anaknya itu kisarannya 50% rata-ratanya. Tetapi penguasaan bahasa Betawi anak-anak Betawi tersebut itu jauh ya lebih tinggi. Itu sampai mencapai di atas 70%. Ini artinya bahwa transmisi bahasa itu memang tidak selamanya selaras ya dengan penguasaan bahasa anak. Nah, jadi ini tentu menjadi dalam penelitian ini juga menjadi fokus ya penelitian, bahwa memang rupanya transmisi bahasa itu tidak selamanya ya anak-anak itu menerima bahasa dari orang tuanya. Jadi masalah bahasa Betawi itu bisa saja anak-anak mendapatkan dari sesama teman, atau ketika dia berada di berbicara dengan masyarakat lingkungan dan lain sebagainya. Nah, jadi itu data yang kita dapatkan Abang Poknya Babe, bahwa memang transmisi bahasa Betawi ya di Jakarta ini yang kisaran rata-ratanya itu 50%, tetapi penguasaan bahasa Betawi itu lebih ya dari 70%. Abang Poknya Babe, dari penelitian ini sesungguhnya ada beberapa poin yang bisa kita ambil ya sebagai simpulan dari penelitian ini. Yang pertama, bahwa transmisi bahasa dari masyarakat Betawi itu sudah terjadi degradasi ya. Kalau kita lihat ketika pada kelompok usia tua ya, orang tua, itu transmisi di sana masih tinggi ya untuk bahasa Betawi. Namun kemudian pada kelompok yang lebih rendah sampai kelompok anak-anak itu makin menurun. Sehingga orang tua yang menurunkan bahasa kepada anaknya itu lebih tinggi bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia lebih banyak ya digunakan atau diturunkan masyarakat atau orang tua kepada anak-anaknya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kita melihat bahasa Betawi walaupun transmisi pada generasi anak-anak itu rendah untuk bahasa Betawi, namun penggunaan bahasa Betawi ya pada anak-anaknya itu tinggi. Nah, sehingga tadi di dalam penelitian ini terlihat ya bahwa relevansi atau benang merah ya antara
transmisi bahasa dengan penguasaan bahasa itu dalam penelitian ini tidak terjadi, ya. Dan kesimpulan kita yang dalam penelitian ini yang ketiga adalah bahwa walaupun transmisi bahasa Indonesia pada generasi anak-anak itu tinggi, itu nampaknya tidak berpengaruh, ya, atau tidak mampu menggeser, ya, bahasa Betawi. Karena kalau kita lihat data tadi, untuk transmisi bahasa Indonesia pada anak-anak itu di atas hampir 70%, ya. Tetapi penguasaan bahasa Betawi itu juga masih tinggi pada anak-anak, di atas 70%. Nah, ini artinya transmisi bahasa Indonesia kepada anak-anak Betawi itu nampaknya juga tidak mampu, ya, menggeser kemampuan anak-anak Betawi untuk berbahasa Betawi. Nah, itulah Abang Po Nyababe, kesimpulan yang bisa kita lihat, ya, tentang fenomena-fenomena transmisi bahasa, dan jika kita bandingkan dengan penguasaan bahasa, ya, khususnya anak-anak Betawi, itu memang demikian, ya, data yang kita peroleh dari penelitian ini. Nah, oleh karena itu Abang Po Nyababe, ya, kita masih bisa berlega, ya, dan optimis bahwa bahasa Betawi, ya, ke depan akan terus bisa eksis, ya, karena data menunjukkan penggunaan atau penguasaan bahasa Betawi pada anak-anak Betawi itu persentasenya memang masih sangat tinggi. Nah, itu dia Abang Po Nyababe, ya, kita sudah lihat, ya, hasil penelitian mengenai transmisi bahasa, ya, masyarakat Betawi. Kita udah simak semua, ya, kondisinya seperti itu. Dan jangan lupa Abang Po Nyababe habis nonton video ini colok dah, ya, tanda langganannya. Habis itu colok juga tanda suka-sukanya, ya. Nah, habis itu kirim deh, ya, ke Abang Po Nyababe yang lain, ya, supaya apa? Tentang bahasa Betawi makin bisa dipahami oleh banyak kalangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.